Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah. Ya, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena dharar atau karena bahaya yang menimpa dia. Dia diuji misalnya oleh sakit, ya, sedemikian rupa, lalu sakit itu sangat berat, sangat menyulitkan dia, lalu kemudian dia berharap mati saja, gitu, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Nabi SAW melarang itu. Nah, namun beliau sampaikan di kelanjutan hadis ini, fa in kana la budda fa'ilan, tapi kalau memang dia tidak bisa melakukan itu, artinya itu betul-betul sudah sangat berat dirasakan, jadi sampai-sampai dia ada keinginan untuk mengharapkan kematian, maka ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berharap kepada kematian, tetapi falyaqul, ucapkanlah, ya, berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Ini kalau sudah tidak tertahankan tadi, ya, sudah sampai batasnya itu. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu merupakan kebaikan bagiku. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Wafatkanlah aku selama jika wafat itu atau kematian itu lebih baik, ya, merupakan kebaikan bagiku. Jadi sikapnya begitu. Artinya dia menyerahkan kepada Allah Ta'ala, bukan minta mati, ya, bukan, tapi dia serahkan. Kalau ya Allah, umur atau usia ini Engkau berikan dan itu kebaikan, maka ya hidupkanlah aku, panjangkanlah umur. Tapi kalau kematian itu lebih baik, maka wafatkanlah aku, ya. Ya, dia berserah kepada Allah Ta'ala, bukan dia yang mutusin saya mati saja gitu, bukan, ya, tapi dia serahkan kepada Allah mana yang terbaik. Apakah kehidupan atau kematian itu yang terbaik menurut Allah Ta'ala, ya. Jadi bisa saja itu menimpa kita, ya, atau menimpa orang-orang di sekitar kita, maka nasihat ini penting untuk kita renungkan, ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, hanya saja para ulama memberikan catatan di sini, ya. Jadi hadis ini, ya, beberapa catatan yang dikemukakan oleh Ibnu Allan di sini, bahwa larangan berharap kematian ini jika lima yadullu alaihi minal jaz'i fil bala'i, ya, wa adamir ridha bil qada'i. Ini kalau pengharapan itu karena dia mengeluh terhadap bala atau tidak ridho terhadap qada. Nah, itu yang terlarang, yang begitu. Tapi amma tamannihi syauqan li liqa'i rabbil alamin, adapun jika dia berharap kematian itu karena rindu akan pertemuan kepada Rabbul Alamin, rindu bertemu dengan Allah Ta'ala, atau bisa juga karena syahadatan fi sabilillah, atau karena dia ingin syahid fi sabilillah, ya, atau liyudfana bi baladin syarif, atau karena dia berharap dimakamkan di negeri yang mulia. Nah, itu kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan keutamaan wafat di Madinah, itu ada, ya, dimakamkan di sana, itu ada, ya. Jadi boleh seorang mukmin berharap, ya, mati di sana, nah, gitu. Au li khaufi fitnatin fid dini, ya, atau karena takut akan adanya ujian, fitnah dalam agama yang ini tidak sanggup dia tanggung, ya. Maka fala karahiyata fihi, maka tidak ada
tidak ada kemakruhan atau tidak ada celaan pada perkara semacam itu. Bahkan nas yang ada menunjukkan kebolehan perkara itu. Jadi kalau ada yang berharap, bagaimana misalnya sahabat itu kan banyak yang berharap matinya syahid. Meskipun kan tidak semua terpenuhi itu. Yang terkenal misalnya Ibnul Walid, Khalid Ibnul Walid itu sangat ingin. Entah sudah berapa ratus medan pertempuran dia ikuti, tapi tidak mati-mati di situ. Matinya di mana? Di tempat tidur. Nah, berharap kematian yang semacam itu boleh. Nah, itu tidak termasuk dalam hadis tadi. Ini kan hadis tadi menyebutnya lidurrin asabah, karena doror atau karena bahaya, karena penderitaan yang menimpanya. Itu kata kunci. Tapi kalau bukan karena itu, misalnya karena dia sudah sangat rindu pertemuan dengan Rabbnya, sudah ingin syahid fisabilillah, ingin diwafatkan di negeri yang mulia dan seterusnya, itu bukan perkara yang termasuk dalam larangan hadis tadi. Jadi tidak mengapa, bahkan itu termasuk perkara yang mulia. Berharap kematian yang baik, itu bagian dari harapan kita juga seorang mukmin. Kita kan semua berharap mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Banyak sekali tadi bentuk. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kemudian ibrah yang lain yang juga bisa kita petik dari hadis ini, nah itu ada ungkapan Allahumma yang dijelaskan oleh para ulama. Ini penting, ungkapan Allahumma. Sedikit kita pahami dari sisi kebahasaan. Jadi lafaz Allahumma itu sebetulnya berasal dari kata ya Allah. Ini sekaligus juga membantah pandangan yang mengatakan kalau lafaz Allah itu tidak boleh dikasih ya atau nida di depannya. Boleh saja, Banyak contohnya, termasuk sebetulnya ungkapan Allahumma pun itu asalnya adalah ya Allah. Hanya saja fal mimu iwadun min harfin nida. Mim, huruf mim yang ada di belakang itu pengganti dari harfun nida. Jadi ya itu diganti dengan mim yang disimpan di belakang. Makanya menjadi bacanya Allahumma. Dan itu banyak sekali dalam bukan hanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dalam banyak ayat Al-Quran. Allahumma itu banyak. Kemudian wafillah rahmatullahi alaikum, hadis ini juga menuntunkan kepada kita untuk at-tafwidhu wa taslimu lillahi ta'ala fi ikhtiyaril hayati awil maut, untuk menyerahkan dan berserah atau menyandarkan dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala dalam ikhtiar hidup atau mati. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian tadi juga kita sudah sampaikan, la karahata fi tamannil mauti syauqan lillahi. Tidak ada larangan atau tidak ada kemakruhan dalam mengangankan atau mengharapkan kematian karena rindu kepada Allah Ta'ala. Tidak ada, bukan rindu mau bertemu dengan orang yang sudah mendahului kita, bukan. Rindu kepada Allah Ta'ala. Au syahadatan fi sabilillah, atau karena ingin syahid fi sabilillah, atau au liyudfana fi baladin syarif, atau agar dia dikubur di tempat negeri yang mulia. Ada jamaah haji kita saat berhaji atau umrah, mati di sini juga tidak apa-apa. Nah, misalnya nggak apa-apa, karena itu termasuk balad syarif, negeri yang mulia. Yang kalau kita dimakamkan di sana itu ada keutamaan. Au li khaufi fitnatin fid dunya, atau karena khawatir fitnah au li khaufi fitnatin fid din, jadi khawatir fitnah dalam dinnya, dalam agamanya. Yang lalu kita sudah sempat baca tentang kisah ashabul ukhdud yang menyiksa orang-orang beriman itu, paksa kembali kepada keyakinan penguasa atau dihukum mati. Banyak di antara mereka memilih kematian. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang penting juga ikhwafillah, al-insanu la ya'lamu min aina ya'tihil khair. Manusia itu tidak mengetahui min aina ya'tihil khair, dari mana kebaikan itu mendatanginya. Kita nggak tahu. Farubama takunu hayatuhu ma'al masaibi wasyada'idi khairan lahu.
Bisa jadi kehidupannya ya yang tertimpa beragam musibah dan penderitaan itu lebih baik baginya. Au takunu wafatuhu khairan lahu bimtina'in 'anil ma'asi. Atau bisa juga wafatnya malah merupakan kebaikan baginya. Kenapa? Karena dengan wafat dia berhenti dari maksiat. Kan bisa juga begitu. Ya. Maka fa'alal mu'mini ayyufawwidhu amrahu ilallah. Maka bagi mukmin itu dia menyerahkan, ya, wajib baginya untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, ya. Hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik, ya, merupakan kebaikan bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu merupakan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab, ya. Demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ulasan kita di hadis yang terakhir. Ini hadis muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.